Halo, selamat datang kembali di channel Vita Agustina. Nah, kita udah berbicara banyak tentang entrepreneur ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang teori dalam etika berbisnis. Nah, ada beberapa teori-teori dalam berbisnis. Nah, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama ada yang namanya teori utilitarisme. Itu ya, saya sering lupa nih. Utilitarisme. Apa itu utilis? Nah, utilis itu berasal dari bahasa Latin, artinya bermanfaat. Jadi seorang wirausahawan, dia membuat usaha, maka usahanya itu harus bisa punya manfaat dong untuk orang lain gitu. Kalau nggak punya manfaat ya nggak mungkin dibeli kan ya. Jadi harus punya manfaat. Artinya sesuatu perbuatan dinilai baik jika sesuai dengan kebahagiaan orang banyak. Jadi usaha kita itu bisa dikatakan maju jika usaha yang dilakukan itu mampu memberikan manfaat atau kebahagiaan untuk banyak orang. Misalkan kita membuka usaha, namanya usaha tanaman hias misalkan. Nah, bahagia nih orang-orang karena kita setelah membeli dari tanaman hias di tempat kita, mereka akan bahagia, puas. Misalkan tidak cacat, ternyata tanaman hiasnya ini sehat. Ternyata dia melakukan usaha dengan jujur. Jadi yang dijual beneran tanaman-tanaman yang punya akar, bukan tanaman misalkan yang dipotong kemudian ditancapkan di tanah gitu, dari taruh di pot, tapi beneran tanaman yang dia rawat dari kecil misalkan seperti itu. Nah, utilis ini sangat sejalan dengan prinsip cost benefit analysis, yang artinya menghitung untung rugi dalam prinsip ekonomi. Jadi jika kamu ingin untung, maka kamu harus memberi dong, mengupayakan yang sebaik-baiknya, seperti itu. Dalam prinsip utilis ini, segala sesuatu harus ada tujuannya. Jadi membuat kegiatan usaha tanaman hias tadi itu pasti ada tujuannya. Kira-kira untuk apa? Untuk membuat orang happy, untuk memanfaatkan waktu luang, atau untuk agar orang-orang bisa tahu berbagai macam jenis dan aneka tanaman, seperti itu. Sayangnya teori utilis ini dia itu tidak mampu menampung hak dan keadilan. Yang dimaksud di sini adalah kadang-kadang karena dia ingin memuaskan banyak orang, dia lupa untuk memperhatikan hak yang harus dia peroleh dari berjualan itu. Jadi kan kadang-kadang berusaha semaksimal mungkin, kadang-kadang untungnya sedikit, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya deontologi. Ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah kewajiban. Segala sesuatu atau perbuatan berdasarkan kepada kewajiban. Jadi tujuan perbuatan tidak melulu harus menjadi baik. Penggagasnya adalah Immanuel Kant. Bisnis yang sudah besar itu biasanya dia wajib memenuhi target, tapi mungkin itu tidak melulu baik, karena bisa jadi di pasar itu tidak terserap pasar misalkan, atau pegawai udah bekerja dengan keras tapi upahnya sedikit gitu. Nah, itu semua perbuatan tidak melulu tentang kebaikan. Yang selanjutnya adalah teori hak dan keutamaan. Teori hak dan keutamaan itu merupakan turunan dari deontologi. Nah, teori keutamaan itu watak seseorang itu pada dasarnya adalah baik dan bijaksana. Jadi kita semacam dia itu baik kok gitu. Pada dasarnya dia baik, melakukan hal itu untuk kebaikan bersama kok. Misalkan dia mem-PHK karyawan itu karena untuk kebaikan bersama kok. Nah, sebenarnya dalam sebuah etika bisnis itu ada yang umpamanya namanya, kita bisa mengumpamakan seperti rumah etika.
Nah, rumah etika itu ada, kalau seperti layaknya rumah, ada yang namanya atap, ada yang namanya tubuh, ada yang namanya kaki-kaki atau mungkin pondasi. Nah, atap sebuah bisnis itu adalah relasi dengan Tuhan, dengan semesta, dengan kepercayaan yang kalian anut. Nah, ini penting sekali. Dia akan menutupi bisnis kita dengan baik kalau relasi itu tersebut bagus. Relasi yang kedua adalah relasi dengan sesama manusia. Jadi bisnis kita akan tertutup, maksudnya tidak akan kepanasan, tidak akan kehujanan, tidak akan rusak di dalamnya atau kebanjiran segala macam dengan atap yang bagus jika dua relasi tersebut juga bagus. Misalkan relasi dia dengan Tuhan dan relasi dia dengan manusia. Yang selanjutnya ada yang namanya tubuh atau dinding. Nah, jadi kalau rumah itu pasti ada bagian tengah itu adalah dindingnya. Dindingnya itu berupa teks atau teori. Kira-kira seorang pengusaha itu butuh bacaan atau butuh yang namanya pengetahuan-pengetahuan baru, baik itu dari buku ataupun dari web atau dari segala macam. Nah, yang kemudian dia rumuskan dalam teori-teori baru dalam kaitannya dengan pengembangan usaha yang dia miliki. Nah, ini tubuhnya. Jadi misalkan dia udah punya usaha nih yang namanya tadi kita pernah dicontohkan tentang tempe goreng misalkan. Nah, ini butuh yang namanya teori. Kira-kira tempe goreng yang enak itu diapain? Seperti itu. Nah, yang tahap terakhir atau sebenarnya ini kaki-kaki atau semacam pondasinya itu adalah lingkungan, sosial, dan politik. Tiga hal tersebut membentuk kaki-kaki atau pondasi yang kuat dalam sebuah usaha atau dalam sebuah bisnis. Bagaimana lingkungan tempat kita bertumbuh dapat membantu atau menyokong bisnis tersebut, bagaimana sosial sekitar kita bisa memberi dukungan atau memberi masukan terhadap bisnis yang kita rintis, atau bagaimana politik yang di sebuah negara yang kita tempatin dapat menjadi politik-politik yang kondusif agar politik yang kondusif untuk berkembangnya bisnis yang sedang dirintis. Itu dia tentang rumah etika dalam berbisnis. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komen, atau misalkan kalian ada ide-ide baru bisa langsung tulis di kolom komen. Sampai ketemu di perjumpaan berikutnya.